Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 9 ya, tentang pembelajaran berbasis teknologi. Kita akan masuk ke pembahasan internet untuk siswa ya, dan juga web 2.0 dan MOOC ya. Jadi kita akan fokus ke poin 4, 5 dan 6 ya untuk sesi kita hari ini. Nah, mungkin salah satu penerapan teknologi yang paling cepat itu ya dalam pendidikan itu adalah internet gitu ya. Jadi akses internet itu sekarang menjadi kondisi yang universal ya untuk sekolah-sekolah gitu ya, walaupun tidak masih belum 100% gitu ya. Nah, ini memungkinkan pihak sekolah ya mengakses informasi yang sangat berlimpah ya, termasuk terkait database materi gitu ya, misalnya ya perpustakaan bisa diakses secara online dari seluruh dunia gitu ya. Dan juga informasi-informasi spesifik lainnya yang terkait tema-tema khusus gitu ya yang dibutuhkan oleh siswa itu bisa diakses langsung gitu ya. Nah, ini tentu saja berakibat positif gitu ya, bisa membuat siswa lebih aktif ya, lebih kreatif gitu ya. Siswa itu bisa mengakses ya langsung informasi paling update ya dari sumber terpercaya gitu ya. Mereka juga dengan internet ini bisa dengan mudah ya berkomunikasi ya dengan rekan-rekan mereka, kemudian proses belajar yang kolaboratif itu sangat terbantu gitu ya. Nah, beberapa perkembangan teknologi ya terkait internet pada bidang pendidikan ya, diantaranya ada 4 kategori ini ya: educational apps, simulations and web quest ya, kemudian multimedia projects, dan integrated learning system gitu. Nah, educational apps ya, ini sudah banyak sekali ya aplikasi educational yang bisa diakses ya di internet dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis gitu ya. Nah, ini dari mulai game sederhana yang sebelumnya kita bahas itu ya, yang terkait practice and drills gitu ya, sampai materi beberapa bagian dari materi kuliah ya, sampai perkuliahan secara lengkap itu bisa kita temukan itu ya. Nah, masalah yang muncul sekarang itu bukan lagi kesulitan mencari aplikasi pendidikan apa gitu ya, tapi muncul kesulitan mencari aplikasi yang berkualitas baik gitu ya. Guru harus bisa men-sorting ini ya, karena memang banyak sekali aplikasi yang tersedia gitu. Nah, yang kedua adalah simulations and web quest ya. Jadi simulasi ini merupakan model interaktif ya yang menggambarkan realitas ya, walaupun dalam tingkat yang beragam gitu ya. Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar pada lingkungan yang mirip dengan kondisi sebenarnya gitu ya. Nah, ada beberapa contoh ya di sini. Sebenarnya banyak sekali ya, tidak bisa kita cantumkan semua ya. SimCity Edu itu merupakan simulasi pembangunan kota gitu ya, urban planning ya, yang berfokus pada kelestarian lingkungan gitu ya. Simulasi lain seperti Race of Nations ya, Age of Mythology, yaitu berfokus pada sejarah gitu ya. Kemudian Zoo Tycoons itu berkaitan dengan manajemen ya, terutama ke manajemen kebun binatang gitu ya. Banyak beragam lagi ya simulasi yang bisa diakses ya, terkait bisnis ya, lingkungan, matematika, fisika, kimia, biologi, elektronik, itu sangat mudah kita temui ya simulasinya ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh simulasi yang bisa diakses secara online ya. Jadi silakan dicoba ke link berikut ini. Nah, selanjutnya terkait web quest itu sebenarnya simulasi juga ya, dengan tambahan elemen bahwa siswa harus mencari informasi di internet ya untuk meningkatkan kemampuan dalam peran tertentu ya, atau untuk meningkatkan kontribusinya pada diskusi gitu. Nah, yang ketiga adalah multimedia projects ya. Ini merupakan salah satu model ya dari project based learning ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya di bab 7 ya, tentang pembelajaran efektif ya. Nah, pada project based multimedia learning ini siswa itu merancang ya, merencanakan ya, dan memproduksi produk atau performa yang mengintegrasikan objek media ya. Jadi seperti grafik, melibatkan grafik, video, animasi, dan suara gitu ya. Nah, misalnya setelah mereka berkunjung ke kebun binatang, itu siswa membuat video atau foto hewan yang ditemui ya. Ini bisa menjadi arsip untuk kunjungan mereka ke kebun binatang, dan juga bisa menjadi ilustrasi nanti dalam laporan kunjungan field trip mereka itu gitu. Nah, yang keempat adalah integrated learning system ya. Ini adalah sistem pembelajaran terintegrasi yang merupakan paket hardware dan software gitu ya. Nah, yang sifatnya software termasuk yang sudah kita sebutkan sebelumnya, itu banyak yang diintegrasikan gitu ya. Nah, jadi di sekolah itu nanti integrated learning system itu terdiri banyak terminal yang saling berhubungan ya, proses workstation gitu ya, termasuk komputer gitu ya, yang bisa digunakan untuk nanti memantau ya kemajuan pembelajaran siswa gitu ya. Jadi biasanya sekolah itu harus membeli sistem ini secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang ini belum masif ya kalau di Indonesia, bahkan di Amerika pun juga tidak semua sekolah memiliki sistem seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan web 2.0. Jadi berbeda. Jadi web 1.0 itu kan karakteristiknya adalah bahwa pengguna itu pasif ya, sebagai konsumen ya, mengkonsumsi konten di internet gitu ya. Nah, sementara di web 2.0 ini pengguna itu lebih aktif gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan modern ya dari internet yang melibatkan kolaborasi komunitas online gitu ya. Jadi pengguna itu secara aktif berkontribusi ya pada website gitu ya, dengan berkomentar ya, atau mempublikasikan konten ya, baik berupa tulisan ya, berupa audio, atau juga video gitu ya. Nah, ini bentuknya sangat beragam. Saya pikir ini sudah sangat sering ya ditemui ya, weblogs ya, blogs itu yang sifatnya jurnal harian ya, online gitu ya, yang banyak mahasiswa juga siswa juga banyak menggunakan ini. Kemudian wiki ya, misalnya Wikipedia gitu ya, yang pengunjungnya itu nanti bisa menambahkan atau mengedit ya, mengubah informasi dalam situs tersebut gitu. Kemudian RSS feeds ya, ini mungkin sudah nggak tahu saya, ini sepertinya ini sudah kurang update ya. Kalau RSS itu sangat puncaknya itu di sekitar awal 2000-an gitu ya. Real Simple Syndication atau nanti ada ketika ada informasi baru, berita baru, itu kalau kita
berlangganan RSS ini nanti akan otomatis kita akan terinformasikan gitu ya. Jadi sekarang ini sudah sangat jarang ya kita temui, karena ini langsung biasanya RSS itu tergantikan dengan jejaring sosial ya. Jadi update-nya sudah lewat jejaring sosial gitu. Nah, podcast file multimedia ya di internet yang bisa diputar ulang gitu ya, terkait tema-tema tertentu ya yang nah ini juga termasuk video, juga termasuk ini ya. Social networking sites ya, atau website untuk berkomunikasi ya, bertemu dengan orang lain secara maya ya, atau yang memiliki terkait pembelajaran itu, terkait tema tertentu yang spesifik gitu. Itu Web 2.0. Nah, selanjutnya kita akan membahas MOOC ya, MOOC ya, Massive Open Online Courses ya. Jadi di sini MOOC ini memungkinkan siswa itu berpartisipasi dalam pembelajaran ya, dan bekerja sama untuk belajar secara gratis maupun berbayar gitu ya. Nah, jadi memang MOOC ini awalnya memang gratis ya, kemudian berbayar biasanya yang terkait dengan sertifikasi ya. Kalau terkait sertifikasi kita harus harus membayar ya, sertifikasi atau terkait grading ya. Biasanya jika ada penilaian yang bisa dijadikan kredit, itu nanti akan masuk ke proses yang berbayar itu. Nah, keunggulannya otomatis ini bisa diakses oleh siswa dimanapun ya, kapanpun ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Ada dua model MOOC ya, XMOOC sama CMOOC ya. Jadi ini yang XMOOC itu pembelajar mengikuti kursus yang telah dirancang ya dengan instruksi tradisional, dan kegiatan pembelajaran sudah ditentukan oleh instruktur ya. Ini jadi berpusat pada instruktur. Nah, ini contoh yang formal itu seperti Udacity ya, Coursera, edX, Elo ya. Elo itu menggunakan Moodle ya. Yang informal itu seperti Skillshare ya, Teachable, Thinkific ya. Itu banyak ya sekarang yang baru-baru jadi pusat pembelajaran yang spesifik ya, kita mau belajar apa di situ ada gitu ya. Nah, yang kedua adalah CMOOC ya. Ini komunitas pembelajar daring yang fokus pada minat konten yang sama antar anggotanya. Jadi menggunakan berbagai media sosial untuk berbagi pengetahuan bersama gitu. Jadi ini tidak berbasis tadi, kalau tadi kan berpusat pada instruktur ya kalau XMOOC gitu ya. Nah, jadi di sini konstruksi pengetahuan berdasarkan interaksi antar pembelajar itu ya. Nah, ini banyak ditemukan di Twitter ya. Oke, nah selanjutnya XMOOC ini masih banyak ditemui ya, formal, content based, centralized ya. Jadi prinsipnya ini seperti perkuliahan biasa yang difokuskan di platform yang bisa diakses oleh setiap orang dengan device yang terhubung dengan internet gitu ya. Nah, itu high costnya di sini adalah high cost untuk setupnya gitu ya. Walaupun misalnya beberapa platform seperti Elo itu yang menggunakan Moodle itu open source, tapi kan harus punya server ya, universitas atau sekolah itu harus punya server gitu ya. Nah, implikasi MOOC ya, ini mungkin agak bergeser sedikit dari
tadi yang pembahasan kita sebelumnya di pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Jadi kalau MOOC itu lebih fokusnya ke aktivitas peningkatan akses ke pendidikan tinggi gitu ya, alternatif pendidikan formal yang terjangkau ya, jadwal belajar yang fleksibel ya, jadi sesuai dengan waktu luang para siswanya gitu ya. Nah juga dengan MOOC itu meningkatkan kolaborasi secara online gitu ya, karena mereka bisa berkomunikasi di situ, membahas mengkomunikasikan tentang materi pembelajaran yang mereka dapatkan gitu ya. Nah salah satu studi ya dari Littlejohn ini menyampaikan bahwa bukti empiris terkait keberhasilan pembelajaran dari MOOC itu masih belum kuat gitu ya. Jadi bukti empirisnya itu masih sedikit gitu ya. Nah ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut ya mengenai outcome jangka panjang ya dari MOOC gitu. Nah itu saja untuk video kali ini, sumbernya dari chapter 9 punya Slavin. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.